gua, Pak. Oke, bantu turun. Menceng. Selesai sudah. Bersih sudah mobilnya. Gimana hari minggunya? Kita come on. Oke. Jadi cuci mobil itu sebisa mungkin rutin. Kasihan mobilnya kerja berat, masa gak pernah dicuci. Oke. Jadi Sabtu Minggu ini kan sudah mendekati Hari Raya Kemerdekaan. Jadi seharian sibuk ngecat jalan, menghias. Oke, jadi aku mau cerita nih. Jadi beberapa bulan terakhir nih, yang nggak aku habis pikir itu, saya nggak ngerti apakah memang saya yang goblok atau memang kondisi ini memang ya seperti itu. Ketika kita sudah percaya sama orang, ketika kita sudah trust gitu, terus tiba-tiba yang sudah kita percaya itu nggak bisa jaga amanah. Coba bayangin. 3 kali loh, almost 3 kali. Nggak tahu lah gimana sih orang-orang ini cara mikirnya. Nggak bisa panjang, mikirnya pendek ya, atau mungkin karena efek dari corona. Jadi aku ada beberapa usaha sebenarnya. Ada beberapa usaha yang sedang dijalani dan dipegang sama istri. Ya memang bukan usaha yang gede, kita masih UKM. Belajar, ya, judulnya adalah belajar. Jadi belajar untuk gimana caranya kita bisa survive. Jadi ceritanya waktu aku resign belum resign sih sebenarnya. Jadi ada satu usaha yang aku punya itu bergerak di bidang foto video. Nah, foto video itu sudah agak dibuka aja Mas ya. Ini kan bombanya jadi dimasak ya? Ya, masak. Bombanya jangan dimasak, Pak. Bombanya seger. Nanti kalau nanti kok nggak dipakai ilmunya. Itu jalan sudah bulan Juni tahun 2019 yang lalu. Jalan saya sudah. Ya alhamdulillah, walaupun sekarang sudah nggak seberapa, karena memang kalau di dunia itu harus fokusnya banget. Jadi bisa sih disambi paling, tapi juga nggak akan maksimal. Jadi ya sudahlah, biarin aja, sambil jalan sambil santai lah. Jadi awalnya itu dulu aku suka bikin video gitu. Awal kali itu bikinin video pakai handphone, terus kok kayaknya ini menarik, ini aku banget. Akhirnya kita terusin. Bulan Juni saya beli kamera pertama. Gak ke pertama sih, dulu kuliah juga sudah ada. Dia beli kamera lah yang fokus itu. Istri sudah ACC, akhirnya kita beli. Terus
ya sudah jalan. Ya ada beberapa project lah sampai ya alhamdulillah bisa, walaupun kita ya cukup amatir baru kemarin sore, tapi paling nggak lumayan lah sudah bisa dapat project besar dari BUMN. Ya walaupun nggak resmi, hanya project receh, tapi ya alhamdulillah disyukurin karena itu juga bagian dari pengalaman. Jadi ya karena memang suka, orang kalau memang hobi dan benar-benar suka itu kadang jalannya ada aja, nggak sekedar kamu hobi misalnya nih hobi kamera tapi ya cuman buat hobi aja, ya eman kan mubazir. Nah, jadi ya alhamdulillah ada aja rezeki macam-macam sih. Kalau sekarang tetap jalan, tapi yang gerak ya rata-rata bukan saya, ada teman-teman. Karena memang setiap kali saya bikin usaha itu adalah ya apa caranya bisa menghidupi orang, bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang. Kalau ngomong kamu bikin itu rugi toh, menurut saya tidak ada yang rugi. Kenapa? Ya karena memang saya pegang prinsip kalau misalnya kita bisa bantu orang penuh, ya insya Allah rezekinya balik, walaupun bukan dari situ, dari yang lain. Misalnya ya dimudahkan dari segala sesuatunya, ya ada aja lah gitu loh. Jadi nggak dipersulit, bahkan bisa insya Allah sih bisa bantu kita untuk lepas dari orang yang benar-benar atau pengen zolim sama kita, atau benar bisa lolos dari musibah yang lumayan lah. Dari itu saya percaya, dan memang realnya seperti itu, asli kayak begitu. Dan itu juga sesuai pengalaman sih. Tetap jalan. Paling enggak walaupun mereka tidak membawa bendera yang saya bikin, tapi paling enggak mereka sendiri bisa memanfaatkan skill mereka untuk yang sudah kita jalanin bareng itu untuk dapat rezeki tambahan. Ya itu juga sudah, menurut saya sih sudah kepuasan tersendiri. Jadi beberapa teman-teman yang dulunya memang punya skill itu saya maksimalin. Ayo kamu bisa buka, kamu harus yakin kamu bisa. Ya alhamdulillah sih jalan sampai dengan hari ini. Ya wis, alhamdulillah lah, pokoknya intinya alhamdulillah. Itu selain memang hobi ya berkah. Jadi sebisa mungkin apa yang kita kerjain itu bermanfaat lah buat orang. Terus habis itu waktu akhirnya saya setelah pegang itu merasa yakin, konsen, akhirnya saya memutuskan untuk resign di perusahaan yang lama, fokus ke situ. Nah, ternyata kalau sudah resign itu, lepas dari satu kegiatan yang itu aja itu, imajinasinya kita itu bisa lebih liar daripada ketika kita jadi karyawan. Entah itu saya aja yang ngerasain atau mungkin teman-teman satu yang kata buat Pak Indra atau melewati. Setuju dengan hal itu, karena ketika kita masih statusnya waktu itu masih karyawan, itu susah banget mau bikin apa, mau punya inisiasi apa, mau diwujudkan itu kayaknya susah banget, karena memang pekerjaan yang lama itu benar-benar ngeforsir waktu dan tenaga serta pikiran. Jadi mau disambi apa itu agak sulit. Nah pas resign semua ide keluar. Itu juga sebenarnya foto video itu ya karena memang saya dulu sekolah di situ. Terus ada saya buka juga franchise untuk Thai tea, macam-macam Thai tea begitulah. Kerjasama sama teman juga. Dan alhamdulillah jalan. Ya tetap balik lagi
Untung nggak tuh, karena menurut saya sih untung, walaupun tidak secara materi tapi bagiannya dapat lah, paling enggak itu si saya punya akhirnya bisa merekrut beberapa karyawan gitu. Karena memang ya apesnya sih belum lama launching kena corona, jadi cukup untuk susah hidupnya ya, lika-liku lah ya, namanya juga orang hidup, ada cobaannya. Tapi alhamdulillah dari situ juga ada aja rezekinya ya, minimal untung enggak sih kalau bilang itu, tapi untung yang lain banyak. Buktinya masih tetap bisa makan ya, sudah alhamdulillah. Artinya ketika kita memberi itu enggak berkurang, itu ya bener memang. Cuman kadang orang yang perhitungan kan hitungnya semua dihitung berdasarkan uang. Tuh, terus ada lagi pas kena corona muncul ide lain lagi. Tapi ini juga salah satu hobi lama. Saya hobi bikin gambar-gambar gitu, terus saya jadiin kaos, t-shirt. Lah kok ya alhamdulillahnya laku lumayan lah. Itu pun sebenarnya juga nggak serius ke situ, karena memang konsennya adalah untuk bikin merchandise untuk franchise yang saya punya. Lah kok keterusan, akhirnya ya jadi tetap jalan lah, alhamdulillahnya itu tetap jalan. Nah pas corona itu sebenarnya saya sudah, karena alhamdulillah pas corona itu saya sudah gabung di perusahaan yang baru, saya ada konsen ke situ. Cuman ada tetap jalan clothingnya, cuman kembali lagi niatnya clothing itu ya lebih ke bantuin temen. Jadi banyak memang yang terdampak, salah satunya adalah seniman sablon atau tukang sablon. Jadi ya berawal dari mereka chat, kita tanya kabar gimana, aduh mas banyak yang cancel, banyak yang dibatalin, ini project-projectku sepi mas. Inisiatif lah saya untuk bikin, jadi orientasinya bukan cari untung sih, orientasinya adalah ya apa carane saya bisa ngasih orderan ke mereka, untung atau enggak urusan terakhir lah. Ya alhamdulillah gila-gilaan juga ternyata. Ya alhamdulillah ada jalannya, orderannya juga lumayan lah menurut saya, menutup lah kalau buat buat gantiin, walaupun enggak banyak lah, paling enggak kan masih ada gitu loh, walaupun enggak bisa nutup full yang hilang itu. Sampai sekarang juga masih, ketika ada itu ya channel itu masih, channel itu saya jaga. Jadi ketika saya ada project yang sama, suatu saat nanti paling enggak kita bisa menghubungi kembali, karena memang hubungannya baik seperti itu. Terus ada lain lagi, kongsi sama temen buka counter handphone, counter pulsa. Ya alhamdulillah juga bisa nambah satu karyawan baru gitu. Ininya ya alhamdulillah lah, untung jangan ditanya. Dalam kondisi yang seperti itu, yang saya heran itu ya itu tadi, ketika kita sudah trust dengan orang, kok ya ada mereka ini yang tega mengkhianati. Ya saya sendiri juga nggak paham sih, apakah saya ada dosa atau ada kesalahan yang bikin mereka berbuat itu. Tapi seingat saya insya Allah nggak ada. Cuman ya mungkin saya anggap ini adalah pelajaran yang harus saya lewatin, karena memang
ya wis. Kalau dipikir-pikir itu memang mustahil gitu, nggak masuk akal kok iso gitu. Tapi ya wis memang harus dilewati. Nggak macam-macam juga cobaannya, maksudnya nggak receh juga. Fase pertama kemarin itu sudah masuk corona, ya ada aja cobaan, ampun. Tapi ya saya sendiri mencoba untuk sabar walaupun sebenarnya itu berat. Berat nek ngomong berat tuh berat banget, bullshit lah ketika ngomong aku santai. Ya mungkin saya membawanya tidak separah itu, tidak sedalam itu, nggak sing menda ya apa ya, mereka sampai harus nangis gitu. Cuman saya introspeksi juga, ini saya nih salah apa, saya punya salah apa dengan siapa kok sampai gini, yang akhirnya menyebabkan apa yang saya berintis itu bisa dibilang berantakan. Apakah ini bagian dari ujian atau memang apa, ya saya tetap ambil hikmah. Tidak mudah, dan itu berturut-turut. Saya sendiri juga sampai bertanya-tanya, ya Allah, ini apa, salahku ini apa, aku zalim sama siapa, kok aku begini, dengan angka yang lumayan besar, ya besar banget sih kalau dihitung-hitung. Cuman ya pasti ada hikmahnya walaupun bukan, dan pasti juga ada yang disesalkan, banyak banget yang disesalin. Jalannya hancur, banyak banget yang sesalin, akhirnya banyak yang tidak sesuai rencana, banyak lah. Ya sejalan. Makanya saya walaupun demikian sebisa mungkin tentulah yang nolong pada waktu susah juga teman-teman, walaupun pada akhirnya yang menghancurkan juga teman. Tapi saya yakin ini bagian dari perjalanan. Tidak usah dihitung lah berapa yang kamu rugi, tapi cobalah untuk bersyukur atas apa yang kamu terima. Nah, kira-kira kayak begitu. Karena ya pastinya setiap cobaan dari beberapa teman yang kasih saran, iki ujianmu, kamu mau naik kelas, ya amin. Ya berharap sih kedepannya mungkin saya bisa lebih baik lagi lah. Karena nggak ada ceritanya orang hidup itu mulus-mulus aja, jalanannya aja ada geronjalnya, nggak karu-karuan. Mau naik hidup, waduh, jalan nggak, jurang nggak. Tapi saya yakin Allah punya maksud yang akan Dia sampaikan melalui cobaan ini. Insya Allah bisa. Tinggal ya Bismillah aja lah ya. Buat teman-teman yang punya, yang sedang mengalami cobaan yang menurut kalian hebat, menurut kalian gede banget, kalian jangan sombong. Karena kadang yang cobaan yang kamu bilang besar itu belum tentu besar. Bahkan itu bisa dibilang mungkin itu kecil, bahkan suatu saat nanti ada yang lebih besar. Karena ya wis kita nggak akan tahu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya istighfar aja, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak deketin. Mungkin cobaan itu adalah peringatan karena kita terlalu jauh sama Allah. Sama saya pun juga merasa begitu. Dan mungkin kita ada salah sama orang tua kita. Dan itu ya benar, memang ada gitu. Saya sampai hubungin ibu saya, mungkin saya ada dosa. Ya mungkin ya memang ada sih. Tapi ya alhamdulillah semua ada solusinya insya Allah. Jadi tetap semangat aja, semangat wis pokoknya wis. Karena hidup nggak cuman berakhir nanti sore, hidupmu masih panjang, masih ada umur. Tapi
Kalau cuma dibuat sesal-sesalan kan masuk rek, mosok hidup kayak digawe sesal-sesalan, ya kan? Anggaplah seperti naik gunung, ada jurang, ada lembah. Cita-cita kita kan sampai ke puncak, jadi insya Allah kita bisa. Oke, selamat berhari Minggu semuanya, dan